Selamat bertemu kembali. Dalam pertemuan kali ini judul diskusi yang diambil adalah produk UMKM Jawa Tengah naik kelas. Sektor UMKM Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan terkait nilai ekspor. Hingga triwulan 1 2023, neraca ekspor Jawa Tengah mengalami surplus 708 juta US dollar dengan nilai ekspor tembus hingga 2,5 miliar US dollar. Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai melepas kontainer produk UMKM Jawa Tengah untuk diekspor ke luar negeri di Hotel Java Heritage, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Menurut Ganjar, UMKM Jawa Tengah terbukti berhasil mengalami naik kelas dengan bertambahnya produk-produk UMKM, serta nilai ekspor yang dikirim ke luar negeri. Di bawah kepemimpinan Ganjar, pendampingan dari Pemda, pegiat dan aktivis UMKM sudah membuahkan hasil. Meskipun tentu saja sudah ada yang jauh punya pengalaman lebih dulu dan sudah cukup lama mereka ekspor ke banyak negara, Ket Ganjar usai melepas kontainer ekspor UMKM. Adapun 4 dari 7 kontainer yang dilepas Ganjar merupakan produk UMKM dari berbagai olahan. Seperti PT Indeso Aroma, minyak atsiri, yang ekspor ke Tiongkok, CV Inagro Jinawi, gula kelapa organik, ekspor ke AS, CV Permata Satria, gula kelapa retail, ekspor ke AS. Ada pameran hasil panen selain itu, ada juga PT Lestari Jaya Bangsa yang mengolah produk makanan olahan miso UN dan kerupuk bawang yang akan mengirimkan dagangannya ke Arab Saudi. Dari keempat perusahaan tersebut saja, total nilai ekspor sebanyak 401.412 AS dolar atau sekitar 5.918.037.186 rupiah. Kemudian dari kabupaten lain, ada PT Rayung Pelangi Nusantara dari Kabupaten Purbalingga yang mengolah sapu gelagah untuk diekspor ke Korea Selatan. Lalu CV Bunga Palm dari Kabupaten Purbalingga yang memproduksi gula semut organik untuk dijual ke AS. Lalu CV Shams Indonesian Handicraft dari Kabupaten Pati, memproduksi tas anyaman yang bakal dikirim ke Jepang. Total nilai ekspornya mencapai 91.000 AS dolar, atau sekitar 1.341.617.550 rupiah. Ganjar pun berpesan kepada seluruh pelaku UMKM untuk menjaga kualitas produk dagangannya masing-masing. Dengan harapan, produk UMKM mereka bisa menjangkau lebih banyak negara. Saya pesan kepada mereka untuk menjaga kualitas, termasuk saya ingatkan tadi umpama gula kelapa yang asalnya dari tanaman organik. Keorganikan tanaman harus dijaga, untuk menjaga kualitas, kata Ganjar. Kalau itu bisa terus berjalan konsisten, maka ini pasarnya sangat khusus dan pasti repeat order akan berjalan. Jadi kita akan dampingi terus UMKM agar ekspornya makin banyak, kata Ganjar. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Ratna Kawuri menyebutkan, keberhasilan naik kelas UMKM Jawa Tengah tak lepas dari pendampingan dan pembinaan yang terus-menerus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ratna mengatakan, coaching program ekspor yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada para pelaku UMKM berhasil menciptakan produk-produk berkualitas. Dari keseluruhan, sebagian perusahaan itu juga hasil dari ekspor coaching program. Jadi Disperindak itu punya satu layanan atau fasilitas memberikan coaching program untuk ekspor. Ratna menuturkan, pihaknya bakal terus berkomitmen untuk menciptakan dunia usaha yang unggul dan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Yang membanggakan adalah mereka semua dari UMKM. Makanya tadi kami sampaikan UMKM naik kelas itu tidak hanya slogan saja, tetapi memang sudah terbukti dan bisa direalisasikan.
Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah berhasil mengukir prestasi luar biasa dalam mengangkat perekonomian masyarakat. Salah satunya terlihat dari data per tahun 2022 terkait adanya 178.821 UMKM di Jawa Tengah, yang memiliki omset total mencapai 68,48 triliun rupiah. Jumlah tenaga kerja UMKM binaan di Jawa Tengah itu sebanyak 1,32 juta orang pada tahun 2022. Keberhasilan ini juga tercermin dalam ekspor produk UMKM Jawa Tengah yang tak hanya ke pasar nasional, namun dapat merambah ke pasar internasional, seperti Singapura, Jepang, dan Eropa. Ganjar juga menyediakan kredit usaha rakyat, KUR, bagi pelaku usaha kecil dengan 3% per tahun. Program ini diluncurkan dengan menggandeng Bank Jateng. Berkat program ini, Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai penyalur KUR terbaik tingkat nasional. Selama 2022, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah mencatat nilai penyaluran kredit usaha rakyat sebanyak 65,5 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Ganjar juga membangun Heterospice untuk mewadahi karya anak muda dan pengembangan UMKM di Semarang, Solo dan Banyumas. Heterospice melibatkan ribuan anggota dengan 3.000 anggota. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 13.000 orang, 500 komunitas lokal, 300 program dan 1.000 event. Kemudian melibatkan 15.000 UMKM, 2.500 startup, 100 perusahaan dan 250.000 orang telah mendapat keuntungan. Prestasi luar biasa dalam membangun ekonomi dan mendorong pertumbuhan UMKM menjadikan Ganjar Pranowo sebagai figur yang dinantikan dalam perjalanan politik sebagai bakal calon presiden yang potensial. Prestasi dan dedikasi Ganjar dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah telah menuai banyak apresiasi. Dengan catatan prestasi yang gemilang ini, perhatian publik semakin tertuju pada peran Ganjar dalam pembangunan nasional di masa depan. Saya kira demikian ya. Terima kasih.